Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 86207181502114 dengan mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani. Saya dari Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan proses dan komponen manajemen PAUD. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan proses dan pengelolaan PAUD. Pengelolaan diambil dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang diartikan pengelolaan atau manajemen. Winarno tahun 1978 mengatakan, pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Adapun standar pendidikan anak usia dini. Standar nasional pendidikan anak usia dini yang disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Apa sajakah standar PAUD? Standar PAUD terdiri atas standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Yang ketiga, ada standar proses. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kelima, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Yang keenam, ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Yang kedelapan, ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Tadi itu 8 standar PAUD. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip penyelenggaraan. Apa sajakah prinsip penyelenggaraan PAUD? Prinsip penyelenggaraan PAUD adalah: pertama, ketersediaan layanan; kedua, transisional; ketiga, kerjasama; keempat, kekeluargaan; kelima, keberlanjutan; dan keenam, pembinaan berjenjang. Adapun komponen manajemen PAUD. Apa sajakah komponen manajemen PAUD? Komponen manajemen PAUD terdiri atas 1. Kurikulum, 2. Peserta didik, 3. Tenaga pendidik dan kependidikan, 4. Sarana prasarana, kelima pengelolaan, keenam pembiayaan, ketujuh kemitraan, dan kedelapan penilaian. Jadi kesimpulannya, dengan pola pemikiran manajemen PAUD,
yang meliputi aspek dan fungsi seperti tersebut di atas, maka manajemen PAUD meliputi semua fungsi yang ditetapkan pada aspek PAUD. Artinya PAUD menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian pada semua aspek PAUD yang terdiri dari kurikulum atau PKB, siswa, pegawai, sarana dan prasarana, biaya, dan hubungan PAUD dengan masyarakat. Oke, sekian.